Kemungkinan besar Lee Yedam adalah pemain kedua yang dampak meganya sangat terasa. Sebelumnya pemain yang ingin dibarter oleh Respak pun pernah merasakan efek serupa, akan tetapi tidak bertahan lama karena dirinya keburu diresmikan jadi pemain tim lawan. Jadi dapat disimpulkan, Lee Yedam tengah merasakan efek mega yang sangat besar dan menjadi memang cukup mengejutkan bursa transfer dari Respak ini setelah sebelumnya baru meresmikan satu pemain. Namun akal dari Ko Hee-jin dan jajaran pelatih Respak lainnya terus membangun tim untuk menyongsong Liga Voli Korea musim 2024-2025 dianggap sangat efektif sekali. Berbagai terobosan yang dibuat musim lalu dengan mencapai babak playoff meningkatkan ekspektasi bagi tim yang diperkuat oposit asal Indonesia. Megawati Hangesi Pertiwi untuk memperebutkan gelar juara musim ini dengan membangun skuad yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa Ko Hee-jin harus melakukan tumbal permainan, di mana Respak kehilangan 3 pemain penting, yakni offset hitter sekaligus kapten, Lee So-young pemain asing yang berposisi sama Giovanna Milana, dan middle blocker veteran Han Song-hee. Sementara Lee dan Gia sapaan akrab Milana pindah ke tim lain musim depan. Gia bahkan tampil di Liga Amerika Serikat. Han pensiun dari karir profesionalnya. Nama-nama yang disebut terakhir ini yang coba dicari penggantinya oleh Respak. Sorotan tertuju kepada Lee Yedam sekaligus Si Yoon-ji opposite. Kali ini nama Si Yoon-ji opposite dan Lee Yedam middle blocker yang dipilih. Sedangkan pemain yang dilepas sebagai bagian dari pertukaran adalah Kim Se-in dan Han Yo-rim. Tidak diketahui alasan Respak melepas Kim Se-in. Yang jelas pemain muda berposisi offset hitter itu musim lalu bermain cukup menjanjikan. Kemampuan defense-nya menjadi kunci sukses. Respak mengalahkan Pink Spider di laga kedua babak playoff. Yang Se-in yang kali itu menggantikan Lee So-young yang cedera bahkan terpilih sebagai MVP. Kehadiran Shin Yoon-ji membuat posisi oposit di Respak menumpuk. Karena telah ada Bukilis dan Megawati Hangestri, bisa jadi Shin Yoon-ji akan diproyeksikan sebagai pelapis Bukilis dan Mega. Memang tidak ada yang mengetahui betul apa maksud dan tujuan dari Respak melakukan pertukaran bahkan sesingkat itu. Akan tetapi tampaknya strategi penuh ada di tangan dari Ko Hee-jin, yang sepertinya memang Respak ingin mengatur strategi permainan dengan sangat baik sekali saat bertanding di atas lapangan. Akan tetapi seperti putaran popularitas yang memutari setiap pemain baru Respak, apalagi jikalau bukan Lee Yedam. Baru juga diumumkan selama 1 hari, Lee Yedam telah mendapatkan popularitas yang sangat tinggi sekali. Bahkan namanya sempat viral di berbagai TikTok Indonesia dan cukup trending. Di mana foto-foto yang cantik mendapatkan figur utama dari para penggemar. Tak ayal para penggemar sangat bahagia sekali dengan keputusan itu, di mana mereka menganggap bahwa kemampuan Lee Yedam akan membantu ambisi Megawati untuk memenangkan trofi musim ini. Kita bisa melihat selain popularitas di TikTok dan di kolom komentar, begitu sangat ramai sekali ketika Respak mengumumkannya secara jelas dengan kepastian resmi, di mana followers dari Lee Yedam langsung naik drastis. Data dari salah satu penggemar, di mana sebelum diumumkan menjadi pemain dari Respak, kabarnya followers dari Lee Yedam sendiri hanya sekitar 2.848 followers. Akan tetapi setelah diresmikan followers sudah naik drastis. Jelas hal ini tidak melainkan adalah dampak besar dari sosok yang bernama Megawati, di mana untuk pertama kalinya Lee Yedam selama ia berkarir di Jungang Girls Middle School Out Korea 2016-2017 sampai 2018-2019. Kemudian Jungang Gil High School South Korea 2019-2020 sampai 2021-2022 dan dilanjut di Hayipas 2021 sampai 2024. Dan pertama kali pindah ke Respak, ia merasakan dampak yang begitu sangat besar sekali. Bahkan tercipta sebuah rekor keren, efek mega yang besar, bahwa namanya selain viral di TikTok, di mana banyak sekali komentar-komentar dengan harapan tinggi, sekaligus viral di Instagram. Tampaknya ekspektasi lebih besar karena memiliki kecantikan tersendiri. Seperti biasa netizen Indonesia memang suka yang bening-bening. Namun mau secantik apapun, mau sepopuler apapun, pemain di Korea jika bukan karena rekan satu tim dari Megawati di Respak, tidak akan dilirik oleh netizen Indonesia. Dengan jelas sekali bahwa peranan penting dari Megawati ini sangat besar sekali dalam memberikan pengaruh kepada pemain anyar Respak itu.
Kemungkinan besar Lee Ye-dam adalah pemain kedua yang dampak meganya sangat terasa. Sebelumnya pemain yang ingin dibarter oleh Respak pun pernah merasakan efek serupa, akan tetapi tidak bertahan lama karena dirinya keburu diresmikan jadi pemain tim lawan. Jadi dapat disimpulkan, Lee Ye-dam tengah merasakan efek mega yang sangat besar dan menjadi perbincangan utama di Korea. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.